Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Istima'ul Juyushi al-Islamiyyati ala al-harbi al-mu'attila wal-jahmiyah wa su'udul aqwali wal-a'mali wal-arwahi ilaihi wa hadisu mi'raji ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam bibadanihi wa nafsihi wa nadrihi ilal jannati wan nari wa bulughihi ilal arsyi ila an lam yakun bainahu wa bainallahi ta'ala illa hijabal izzati wa ardil anbiya'i alaihi wa ardi a'malil ummati alaihi wa ghairi hadha mimma sahha anhu sallallahu alaihi wasallam min al akhbaril mutasyabihatil waridati fi sifatillahi subhanahu ma balaghana wa ma lam yablughna mimma sahha anhu i'tiqaduna fihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala Allahumma iftah alayna hikmataka wansur alayna min khazain rahmatika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Al-ikhwatul kiram, kita di penghujung daripada penjelasan akidah Ahlussunnah menurut ulama-ulama mazhab, dan kita masih berbicara tentang perkataan Abul Abbas Ibnu Suraij rahimahullah dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata rahimahullah tabaraka ta'ala, wa su'udul aqwal wal a'mal wal arwahu ilaihi. Ya. Di antara yang kita yakini bahwasanya naik kepada Allah perkataan dan amalan-amalan. Wal arwahu ilaihi, dan ruh-ruh kepadanya. Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik. Wal amalu salihu yarfa'uhu, dan amal-amal salih dia angkat ke atas. Kemudian al-arwah, naiknya ruh-ruh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana termuat dalam hadis Bara bin Azib, sesungguhnya jika seorang itu akan meninggalkan dunia, pindah ke alam akhirat atau ke alam barzakh, datanglah malaikat maut duduk di sisi kepalanya, dan datanglah bersamanya malaikat-malaikat. Kalau dia orang beriman, malaikat-malaikat yang wajahnya bercahaya terang benderang. Mereka membawa kapan dari surga dengan wangian dari surga. Kemudian berkatalah malakul maut, wahai ruh, keluarlah engkau kepada keridhaan Allah dan rahmatnya. Maka seketika ruh itu pun keluar dari jasadnya dengan mudah, sebagaimana mudahnya keluar air dari tiku. Baru sekejap ruh tersebut keluar, seketika diambil oleh malaikat-malaikat yang wajahnya terang benderang tadi, dimasukkan ruhnya dalam kapan dari surga, kemudian dibawa ke langit sampai ke atas langit ketujuh. Kemudian Allah berkata kepada ruh, kembalikan ke Allah, berkata, an sadaqa abdi fa'aiduhu ila qabrih. Ya, hambaku benar, kembalikan dia kepada alam kuburnya. Ini menunjukkan arwah naik kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dicabut. Bedanya arwah orang-orang kafir, orang-orang munafik tak sampai ke atas. Pintu-pintu langit semuanya tertutup. Maka dari atas langit dicampakkan ke dalam alam barzakh, ke dalam kuburnya. Kemudian Nabi membacakan, wa man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama'i. Barang siapa yang menyekutukan Allah, seolah-olah dia bagaikan jatuh dari langit. Kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr, kemudian disambar burung. Au tahwi bihir rihu fi makanin sahiq, atau dihembuskan angin ke tempat yang jauh. Jadi ruh orang-orang kafir tak sampai ke atas, tertolak, seluruh pintu-pintu langit menolak. Adapun ruh orang beriman, ya, dengan harum yang begitu dahsyat, bertanyalah malaikat-malaikat di langit, ruh siapakah ini gerangan? Dijawab, ini ruh si fulan bin fulan, dengan nama yang terbaik yang diberi oleh orang tuanya.
Kemudian dia pun dibawa ke langit kedua, diiringi oleh malaikat-malaikat yang kedua, dan terus sampai ke atas. Ya. Wa hadithu mi'rajur rasuli wa hadithu mi'rajir rasuli sallallahu alaihi wasallam bi badanihi wa nafsihi, dan kita pun meyakini hadis-hadis yang menceritakan peristiwa mi'rajnya Nabi. Mi'raj adalah perjalanan Nabi ke langit. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Asra yusri, Isra adalah perjalanan malam. Isra perjalanan Nabi diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah muat dalam surat Isra pula atau Bani Israel, subhanalladzi asra bi'abdihi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Ini namanya Isra, dan ada yang namanya Mi'raj. Setibanya Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, setelah itu Allah mudahkan bagi Nabi dengan Jibril, naiklah Nabi dan Jibril ke langit. Ya. Adapun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan perjalanan tersebut ditempuh dengan burak. Adapun ke atas langit, Jibril yang bawa Nabi yang mulia SAW naik ke langit. Itu namanya Mi'raj. Ya. Dalam Al-Quran kisah Mi'raj dimuat dalam surat An-Najm. Ya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia melihat tanda-tanda daripada Tuhannya, tanda-tanda yang besar. Ya. Jadi itu dimuat dalam surah An-Najm. Bagaimana Rasulullah melihat Jibril yang begitu dekat. Hanya satu tombak atau dua tombak daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, thumma dana fatadalla. Kemudian dana, mendekatlah. Ya, Jibril alaihissalam kepada Nabi. Ya, dana fatadallah, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya thumma dana fatadallah fakana qaba qausain. Adalah jaraknya antara dia dan Nabi tinggal lagi dua tombak. Ya. Qausaini atau lebih sedikit daripada itu. Ya. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Sesungguhnya hati tidaklah berdusta dengan apa yang dia lihat. Ini peristiwa Mi'raj kita yakini. Nabi diangkat ke atas, berjumpa dengan para nabi-nabi, berjumpa dengan Adam, Isa, Musa, Idris, ya, dan seterusnya. Diperlihatkan Allah kepada Nabi macam-macam. Kita imani selama hadis tersebut datangnya dari jalan para perawi-perawi yang thiqatun udul, terpercaya. Kemudian di sana juga Nabi melihat ke surga dan neraka. Ya, wa nadhruhu ilal jannati wan nar. Nabi melihat ke surga dan neraka. Allah perlihatkan kepada Nabi surga dan neraka. Ya, wa bulughuhu lil arsy in lam yakun bainahu wa bainallahi ta'ala illa hijabul izzah. Dia sampai ke aras. Dalam riwayat hadis dikatakan sampai ke sidratul muntaha. Sidrah artinya adalah dalam bahasa Arab pohon sidrah. Sidratul muntaha. Ya. Sampai di sana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mendengar suara qalam, suara pena yang menulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Kemudian wa'ardul anbiya'i alaih, di sana ditampakkan Nabi, ya, ditampakkan kepada Nabi para nabi-nabi lainnya. Wa'ardu a'malil ummati alaih, ditampakkan pula kepada Nabi amalan-amalan umatnya yang diperbuat mereka, sampai perbuatan-perbuatan yang kecil, membuang sesuatu yang ya menyakiti di jalan, sampai perbuatan-perbuatan dosa yang kecil,
yang meludah di masjid dan tidak menghilangkannya. Tampakkan kepada Nabi yang mulia SAW. Wa ghairu hadza mimma sahha anhu, dan hal-hal lainnya yang datang dari jalur yang sahih, yang benar, minal akhbaril mutasyabihatil waridah, dari berbagai macam berita-berita, hadis-hadis yang mirip-mirip, al-waridah, yang menjelaskan, yang datang menjelaskan fi sifatillah subhanah, tentang sifat Allah. Kita imani semuanya. Ma balaghana wa ma lam yablughna, baik yang sampai kepada kita ataupun yang belum sampai. Mimma sahha anhu, daripada hadis-hadis yang benar, i'tiqaduna fihi, begitulah keyakinan kami dalamnya. Naam. Wa fil ayil mutasyabihati fil Qur'ani an naqbalaha wa la naruddaha. Naam. Wa fil ayi, al-ayi jamak daripada ayatun, wa fil ayil mutasyabihah, demikian juga kita mengimani ayat-ayat mutasyabihat fil Qur'an, dalam Qur'an. An naqbalaha wa la naruddaha, kita terima dan tidak kita tolak. Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran, ya, tentang dua jenis ayat yang terdapat dalam Quran. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun, dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab. Ya, di antara ayat tersebut ada ayat-ayat muhkamatun, ayat-ayat yang jelas. Ya. Hunna ummul kitab, yang mana ayat-ayat itu adalah merupakan induk yang terdapat dalam kitab, yang mana kita merujuk kepada ayat-ayat muhkamat, jelas. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada daripadanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi satu bagian namanya muhkamat, satu bagian lain namanya mutasyabihat. Ya. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang diketahui maknanya, ya, oleh manusia, namanya muhkamat, yang jelas, seperti tentang al-hudud, penerapan had-had Allah SWT jelas, itu namanya muhkamat, jelas. Sebagaimana perintah-perintah dalam agama, larangan-larangan jelas, perintah salat, perintah puasa, larangan zina, larangan. Ini ayatun muhkamat, ayat yang jelas. Ya. Dan Al-Quranul Karim kebanyakannya adalah muhkamat. Tapi ada ayat-ayat namanya mutasyabihat. Mutasyabihat atau mustabihat adalah ayat yang tidak dipahami oleh seluruh manusia. Ya. Adalah ayat-ayat yang dipahami oleh sebagian ulama ar-rasikhun, yang dalam ilmunya. Minha ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, dan ada yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu, dan adapun orang-orang yang hatinya itu ada kecondongan kepada kesesatan, maka dia akan berusaha untuk mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ini untuk membuat fitnah. Ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili. Mereka berusaha mendatangkan fitnah, mencari-cari takwilannya. Wa ammal ladzina, adapun orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu yang dalam, warrasikhuna fil ilmi yaqulun, adapun orang-orang yang ilmunya dalam, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman dengannya, kullun min indi rabbina, semua datang daripada Tuhan kami. Ada ayat-ayat mutasyabihat hanya Allah yang mengetahuinya, tak ada yang tahu kecuali Allah. Di antaranya adalah huruful muqatta'ah, al-huruful muqatta'atu, huruf-huruf yang terputus-putus di awal-awal Quran, alif lam mim, alif lam ra, kaf ya ain sad, sad, qaf, hamim. Ini ayat-ayat semacam ini hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, tak ada yang mengetahuinya. Ada yang mengatakan alif lam mim, alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad, tafsiran yang tak benar. Hanya Allah yang tahu. Ya, ini mutasyabihat. Demikian juga dengan segala macam kaifiyat sifat-sifat Allah. Hanya Allah yang mengetahuinya.
Bagaimana dia bersemayam, bagaimana dia turun, bagaimana wajah Allah SWT dan seterusnya. Ini mutasyabihat. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, tentang kapan datangnya hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Tak ada yang mengetahuinya. Ada ayat-ayat yang diketahui oleh para ulama-ulama. Adapun orang-orang awam, mereka akan paham dari penjelasan para ulama. Ya, mereka lah ulama-ulama ar-rasikhuna fil ilmi, yang dalam ilmunya, yang menyingkap berbagai macam tafsir di balik ayat. Ya. Adapun sikap orang-orang beriman menerima semua ayat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sikap mereka ketika mendapati ayat-ayat yang mereka anggap mutasyabihat, samar, mereka kembalikan kepada yang muhkamat, dikembalikan kepada yang jelas. Ya, itu jalan yang ditempuh oleh ahlul iman, ahlus sunnah wal jamaah. Manakala menjumpai ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka segera kembalikan kepada yang muhkamat, yang jelas. Ya, dengan itu mereka selamat. Adapun jalannya ahluz zaigh, orang-orang sesat, memang sengaja mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka bergantung dengannya untuk membuat fitnah. Ibtigha al-fitnah. Jadi kata beliau, wa ghairu hadza mimma sahha anhu sallallahu min al-akhbar al-mutasyabiha wa fil ayil mutasyabiha fil Quran, dan pada ayat-ayat yang mutasyabihat dalam Quran, an naqbalaha, kita terima, wala naruddaha, an naqbalaha wala naruddaha, kita terima dan tidak boleh kita tolak. Sebagaimana ahlul kalam yang menolak banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, karena bagi mereka itu syubhat, jika diterima tak bersesuaian dengan akal. Mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka menolak nama-nama Allah. Ya. Itu jalan yang mereka tempuh. Kita tidak, kita terima, kita imani. Naam. ولا نتأولها بالتأويل المخالفين ولا نحملها على التشبيه المشبهين ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نترجم عن صفاته باللغة غير العربية ولا حسبك يا ولا نتأولها بالتأويل المخالفين. Ya. Yang berkaitan dengan mutasyabihat, sebagian ulama memasukkan ke dalam mutasyabihat adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita terima, kita imani dengan keyakinan bahwa sifat tersebut sempurna bagi Allah, tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Ya. Itu akidah kita. Jangan kita menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang tersesat, ahlul kalam, wala nata'awwalaha bita'wilil mukhalifin. Jangan kita mentakwilkannya, menafsirkannya sebagaimana ditafsirkan oleh orang-orang yang menyelisihi jalan as-salafus salih, jalannya Nabi dan para sahabat. Ya, mereka mengatakan bukan tangan, Allah tak layak punya tangan, tapi kekuasaan. Bukan rahmat, Allah mustahil punya rahmat, sifat rahmat, tapi maknanya iradatul ihsan, kehendak untuk berbuat, iradatul thawab, kehendak untuk memberikan balasan. Bukan ghadab, mustahil Allah memiliki sifat murka dan marah, itu sifat makhluk, tapi maksudnya adalah iradatul intiqam, kehendak Allah untuk membalas. Ini jalannya ahlul kalam dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, kita tidak mengikuti jalan mereka dalam memahami sifat dengan mentakwil apa yang menurut mereka pas di otak mereka. Wala nahmiluha ala tashbihil musyabbihin. Dan kita pun tidak boleh pula dalam menetapkan sifat-sifat tersebut menempuh jalan yang ditempuh oleh kelompok al-musyabbihah yang menyerupakan Allah sama dengan makhluk, yang mengatakan tangan Allah seperti tangan kita,
Wajah Allah seperti wajah kita, turun Allah sebagaimana turun kita. Ini namanya al-musyabbihah. Ya. Kita tidak mengikuti jalan mereka. Dan seluruh al-mu'attilah pasti musyabbihah. Semua orang menolak sifat Allah, menolak sifat tangan, menolak sifat wajah, menolak sifat turun, menolak sifat bersemayam dan seterusnya. Hakikatnya mereka sebelum menolak mereka telah serupakan Allah dengan makhluk. Bagi mereka kalau Allah bersemayam berarti seperti makhluk. Dalam bayangan mereka Allah itu seperti makhluk. Karena mereka khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka tolak oleh sifat bersemayam. Kalau Allah berwajah berarti Allah seperti makhluk. Jadi mereka terlebih dahulu menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena untuk mensucikan bagi mereka Allah itu serupa makhluk, akhirnya mereka tolak sifat. Jadi kaidahnya kullu mu'attilin musyabbih. Ya. Setiap kelompok yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti menyerupakan Allah dengan makhluk. Tak mungkin Allah turun ke langit dunia, mustahil. Kalau dia turun bagaimana siapa yang di atas? Kalau dia turun berarti seperti makhluk. Berarti satu tempat ke tempat lain, dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itu sifatnya makhluk. Allah mustahil bersama dengan makhluk. Sifatnya mukhalafatul lil hawadits, menyelisih segala sesuatu yang baru. Bukan Allah yang turun, tapi yang turun adalah malaikat-malaikatnya. Itu takwil. Yang turun adalah perintahnya, bukan Allah. Ya. Kalau yang turun itu perintah, layakkah perintah berkata? Perintah Allah berkata, hal min mustaghfir, adakah yang mau minta ampun, kuampunkan dia? Hal min ta'ibin fa'atubu alaih, ada yang mau bertobat, ku terima tobatnya? Layakkah perintah Allah berkata demikian? Ya. Subhanallah. Atau mereka mengatakan yang turun malaikatnya, layakkah malaikat mengatakan demikian? Tentu saja tak layak. Kita menganggap bahwa Allah turun. Tentu tidak sama dengan turunnya kita. Dan selama-lamanya Allah di atas arasnya. Selama-lamanya Allah di atas seluruh makhluknya. Selama-lamanya Allah di atas seluruh makhluknya. Tidak pernah dalam makhluk dan makhluk tak pernah dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana turunnya? Jangan tanyakan bagaimana, yang penting tak akan sama dengan turunnya makhluk. Dan dia maha suci untuk bercampur dengan makhluk. Menempati makhluk atau makhluk menempati Allah Jalla fi'ula. Wala nazidu 'alaiha wala nanqus minha. Tak boleh kita tambah-tambahi apapun sifat Allah yang tak pernah Allah jelaskan ataupun nama-namanya, ataupun kita kurang-kurangi. Yang datang kita terima, yang dia jelaskan dengan rinci berupa sifatul isbat, Allah menetapkan sifat-sifat dengan rinci kita tetapkan. Yang dia tolak secara mujmal, dia nafikan secara global, kita nafikan pula. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi. La nanqus minha, la nanqusa minha wa la nufassiraha wa la nukayyifaha. Jangan ditafsirkan dengan tafsir yang dilakukan oleh al-kalam. Tidak pula kita nukayyifaha, bertanya tentang kaifiatnya. Bagaimanakah wajah Allah? Bagaimanakah Allah bersemayam? Bagaimanakah Allah turun? Bagaimanakah Allah datang? Karena pertanyaan ini tak ditanya oleh Nabi dan para sahabat serta para tabi'in. Ya, kalau kau mau tahu bagaimana Allah turun, terangkan dulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Manakala kau tak tahu bagaimana Allah turun, bagaimana kau bisa mengetahui bagaimana? Tatkala kau tak mengetahui bagaimana zat Allah, bagaimana kau tahu bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah bersemayam? Jangan tanyakan. Kalau kau mau tahu jawabannya, terangkan kepadaku bagaimana zat Allah. Manakala engkau tak mampu menerangkan bagaimana zat Allah, bagaimana kita tahu tentang kaifiat sifatnya, bagaimana dia bersemayamnya. Jangankan mengetahui bagaimana turunnya Allah, mengetahui turunnya malaikat pun engkau tak paham, tak tahu. Bagaimana turunnya Jibril dari atas langit ke bumi ini dan naik kembali. Wala nufassirha wala nukayyifaha. Jangan tanyakan tentang kaifiat sifat. Kau yakini itu sifat datang daripada Allah, kau terima sebagaimana zahirnya. Tidak ditolak, tidak disamakan dengan sifat makhluk. Tidak ditanyakan bagaimana kaifiatnya. Wala nutarjima an sifatihi bilughatin ghairil arabiyyah.
Janganlah kita tafsirkan sifatnya ya dengan selain bahasa Arab. Ya. Karena tentunya tak akan pernah sama antara satu karakter bahasa dengan bahasa lainnya. Paling hanya bisa mendekati semata. Sebagaimana kita tak boleh menamakan Allah dengan nama selain bahasa Arab. Tak boleh kita katakan di antara nama Allah Agung. Tidak ada nama Allah Agung. Yang ada Al-Azim. Ya. Tak boleh kita menyebut Allah dengan nama-nama yang bukan Allah berikan dengan bahasa selain Arab. Ya. Ada yang manggil Tuhannya dalam bentuk nenek. Sebagian orang-orang di suku tertentu manggil Allah itu nenek. Nenek. Tidak ada nama Allah nenek. Ya. Macam-macam orang menyebut nama. Ya. Maka nama-nama Allah itu adalah yang datang dengan bahasa Arab. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pemurah itu bukan nama Allah. Itu adalah merupakan terjemahan untuk mendekatkan pemahaman, bukan itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu bukan nama Allah. Tidak ada nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan dari kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim yang dianggap kira-kira mendekati kepada maknanya. Ya, Maliki Yaumiddin, dialah pemilik hari berbangkit atau hari pembalasan. Terjemahan Quran bukan Quran. Terjemahan Quran adalah upaya untuk mendekatkan pemahaman kepada makna ayat. Ya, saya ulangi lagi, terjemahan Quran itu bukan Quran. Terjemahan sifat Allah bukan sifat Allah yang hakiki. Karena terkadang sulit menerjemahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sulit sekali. Ya. Kadang-kadang nama-nama Allah itu begitu mirip. Ya, satu sama lain. Al-Bari, Al-Bari, Al-Musawwir. Begitu mirip maknanya. Tapi berbeda. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ini semuanya menerjemahkannya sulit. Semuanya mencipta, tapi ada beda-bedanya. Ya. Oleh karena itulah terjemahan nama Allah bukan Allah. Terjemahan sifat Allah bukan sifat Allah SWT. Adalah upaya mendekatkan saja. Wala nusyira. Naam. Iqra. Wala nusyira ilaiha bi khawatiril qulubi. Naam. Wala nusyira ilaiha bi khawatiril qulub. Dan jangan sampai kita memberikan isyarat-isyarat tentang sifat Allah dengan perasaan atau apa yang terlintas di hati. Enggak bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu tak dapat sifat-sifatnya diketahui dengan apa-apa yang terlintas dalam hati. Apa yang terlintas dalam hatimu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak sebagaimana yang kau anggap. Allah tak pernah sama dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, dia bukan seperti apa yang kau bayangkan, karena dia tidak terbayangkan. Kita bisa membayangkan sesuatu yang ada misalnya, ada perumpamaannya, ada contohnya, ada yang mirip dengannya, ada yang bisa dikiaskan dengannya. Ya, adapun Allah tak ada yang bisa dikiaskan dengannya. Naam. Wala biharakatil jawarih. Tak boleh pula kita menafsirkan sifat-sifat Allah dengan gerak-gerik tubuh kita. Turunnya seperti turunnya saya misalnya. Ya. Dan semacamnya. Naam. Bal nutliqu ma atlaqahu Allah azza wa jalla. Bal nutliqu ma atlaqahu Allah azza wa jalla. Tapi kita menyebutkan secara global saja apa yang Allah sebutkan secara global. Naam. Wa nufassiru alladhi fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa tabi'una wa al-a'immatu al-mardiyun min as-salafil ma'rufin bid-din wal amanah. Nah, dan kita pun menafsirkan apa-apa yang ditafsirkan Nabi dan para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in, para ulama yang diridhai Allah daripada orang-orang salaf yang terdahulu yang dikenal mereka memegang teguh agama dan amanah. Naam. Wa najma'u ala ma ajma'u alaih. Wa nujmi'u ala ma ajma'u alaih. Dan kita pun ya mengakui ijma' yang telah mereka sepakati terlebih dahulu. Mereka ijma' Allah bersemayam saras
Kita sepakati, mereka ijma Allah tak pernah bersama dengan makhluk, tak pernah bersatu dengan makhluknya, senantiasa berpisah dengan makhluknya, kita sepakati. Ya. Mereka ijma Allah tak pernah sama dengan makhluk, kita sepakati. Nah. Wa numsiku amma amsaku anhu. Dan kita pun memiliki sikap seperti mereka. Kalau mereka diam, wa numsiku, dan kita diam, amma amsaku anhu, manakala mereka diam tentang sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Apakah Allah mendengar? Ya. Apakah Allah SWT memiliki telinga? Kita diam. Tak kau tetapkan, tak kau tolak. Kenapa? Sahabat diam, Allah pun diam, Nabi diam. Ya. Apakah Allah SWT berkata-kata? Ya. Wa kallama Allah Musa taklima. Apakah Allah punya lidah? Kita diam. Jangan tolak, jangan tetapkan. Allahu a'lam. Kenapa? Karena Nabi diam, sahabat diam, tabi'in diam. Yang jelas, apapun yang disifati Allah tentang dirinya, apapun disifati Nabi tentang Allah, kita terima dengan meyakini semuanya tak sama dengan makhluk. Apakah Allah memiliki dua tangan? Jawabannya ya. Kenapa? Allah mengatakan, Nabi mengatakan demikian, kita terima. Ya. Apakah Allah punya jari-jari? Ya. Mengapa? Allah yang mengatakan. Ya. Kita menetapkan apakah jari Allah 5? Kita diam. Karena tak ada Rasulullah SAW jelaskan demikian. Allah pun tak jelaskan. Mereka diam, kita diam. Ini sifat dalam mengimani Allah, nama-namanya. Inilah kaidah dalam mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Mereka diam, kita diam. Naam. Wa nuslimul khabara li zahiri Wa nusallimu. Ahsanallahu ilaikum. Wa nusallimul khabara li zahiri wal ayata li zahiri tanziliha. Naam. Wa nusallimu al khabara li zahirihi. Kita menyerahkan apa-apa yang datang berita tentang Allah, kita pahami, kita terima secara zahir dari apa yang kita dengar. Kalau orang bilang singa, secara zahir kita akan ya memikirkan, membayangkan tentang singa, binatang yang begitu dahsyat, buas, raja hutan. Itu namanya zahir. Begitu juga ketika Allah mengatakan wajah, kita terima. Tangan, kita terima, itu zahirnya. Jangan ditafsirkan yang bukan-bukan. Turun, kita terima. Datang, kita terima. Allah meletakkan kakinya di atas neraka jahanam, kita terima. Allah menyingkap betisnya di hari kiamat, sujudlah orang-orang beriman, kita terima. Jika terdapat padanya keterangan dari Quran, dari Sunnah, kita terima. Ya, yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkap betis, wa yud'auna ila sujud, mereka disuruh untuk sujud, fala yastati'un, mereka tak mampu sujud. Kenapa? Karena mereka dahulu di dunia tidak sujud. Ya, ketika berkumpul seluruh umat-umat dengan Tuhan yang mereka sembah, dan setiap umat pergi ke neraka bersama Tuhan yang disembah, tinggallah kaum mukminin. Ya, maka Allah bertanya, mengapa kalian tak pergi? Kata mereka, kami menunggu Tuhan kami. Maka Allah datang dengan bentuk yang tidak mereka kenal. Aku Tuhan kalian, kata mereka. Ma'adzallah, kami berlindung kepada Allah. Kami menunggu Tuhan kami di sini. Ya, maka Allah datang dengan apa yang mereka kenal. Maka Allah menyingkap betisnya, sujudlah seluruh orang mukmin. Orang-orang munafik mau sujud, mereka jatuh tersungkur. Itulah ayat yang berbunyi yauma yukshafu an saqin. Ingatlah pada hari disingkap betis, wa yud'auna ila sujud, dan mereka diseru untuk sujud, fala yastati'un, mereka tak mampu. Kita imani dengan meyakini apapun sifat Allah layak bagi Allah, sempurna, tidak sama dengan sifat makhluk. Mudah, akidah Ahlussunnah paling mudah. Jadi Allah punya betis, ya. Dari mana? Quran. Mana? Tafsiran para sahabat. Sama dengan betis kita? Mustahil. Laisa kamitslihi syai'un. Allah punya telapak kaki? Ya. Siapa yang mengatakan? Nabi. Ya. Neraka pun berguncang.
terus minta tambahan, maka Allah kata Nabi meletakkan tapak kakinya di atas neraka jahanam. Seketika neraka pun terdiam, berguncang dan terdiam dan berkata cukup, cukup. Saya imani. Wal ayah li zahiri tanziliha. Ayat itu kita terima dengan apa yang zahir daripada ayat tersebut yang Allah turunkan. Naam. La naqulu bi ta'wilil mu'tazilah La naqulu bi ta'wil mu'tazilah. Kita tidak sependapat dengan takwilnya Mu'tazilah yang menolak semua sifat. Mereka mengatakan Allah sami'un bila sam'in. Allah itu punya nama Sami', Maha mendengar, tapi tak punya pendengaran. Bila sam'in. Ini kerja Mu'tazilah, kerjaannya kurang kerjaan. Kata mereka Allah sami'un bila sam'in. Allah itu punya nama Maha mendengar, tapi tak punya pendengaran. Basirun bila basar. Allah itu punya nama Maha melihat, tapi tak punya penglihatan. Ya, dan seterusnya. Qadirun bila qudrah. Allah itu punya nama Qadir atau Qadir, Maha kuasa tapi tak punya kuasaan. Jika ini disebutkan untuk seorang raja saja, enggak layak. Raja ini punya nama Maha Pemurah tapi dia tidak pemurah. Itu celaan. Ya. Ini Mu'tazilah yang menolak semua sifat Allah SWT. Semua mereka tolak. Ya, mereka ingin mensucikan Allah, akhirnya mereka malah melecehkan Allah. Mereka menyamakan Allah sama dengan benda-benda mati yang tak bergerak, tak bisa apa-apa. Mu'tazilah. Ya, mereka ingin mensucikan Allah, akhirnya mereka menghinakan Allah SWT. Allah enggak berkata-kata, kata mereka. Subhanallah. Mana yang lebih utama? Yang bisa berkata-kata atau yang tak bisa berkata-kata? Tentu yang bisa berkata-kata. Mereka tolak. Ya. Mereka menisbatkan kepada Allah berbagai macam bentuk sifat-sifat yang hina. Siapa yang tak bisa berkata-kata bagi manusia disebut bisu, dan itu adalah merupakan aib. Untuk manusia saja aib, bagaimana untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tidak pernah mengatakan apa yang dikatakan Mu'tazilah wal Asy'ariyah, apa yang dikatakan kaum Asy'ariyah yang hanya menetapkan sebagian kecil sifat-sifat, menolak sebagian besar sifat. Wal Jahmiyah, nah, kamil. Wal Asy'ariyah wal Jahmiyah wal Mulhidah wal Mujassima wal Musyabbihah wal Qarramiyah wal Muqayyifah. Bal naqbaluha bila ta'wilin wa nu'minu biha bila tamsilin wa naqul al-imanu biha wajibun wal qawlu biha sunnatun wa ibtigha'u ta'wiliha bid'atun. Kita tidak pernah sependapat dengan apa yang dipahami oleh kelompok Asy'ariyah yang menerima hanya 7 sifat atau 20 sifat, menolak semua sifat lainnya. Kita tidak pula menerima pemahaman Jahmiyah. Asy'ariyah nisbat kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ya. Yang akidahnya adalah akidah salaf, akidah sunnah, akidah para sahabat, akidah Ahmad bin Hanbal sebagaimana tertuang dalam buku-bukunya. Adapun pengikut-pengikutnya mengikuti dia pada periode sebelum dia kembali kepada sunnah, setelah dia keluar daripada Mu'tazilah. Dalam hidupnya ada 3 periode. Dia dibesarkan oleh ayah tirinya bernama Al-Jubbai dengan paham Mu'tazilah. Kemudian dia berdialog dengan ayah tirinya, dia tak puas dengan akidah Mu'tazilah, dia condong kepada akidah Abdullah bin Kullab yang disebut dengan nama Kullabiyah. Dia pun mengembangkan akidah Kullabiyah. Setelah itu dia kembali kepada akidah Ahlus Sunnah. Dikarangnya lah sebagian kitab-kitabnya yang menjelaskan tentang akidahnya seperti Al-Ibana atau Maqalatul Islamiyyin dan Risalatun ila Ahli Tsaghar. Adapun Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan yang menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal mulhidah, al-mulhidah adalah orang-orang yang menyimpang dalam memahami sifat. Ya. Al-mulhidah, dia menyimpang dalam memahami sifat. Mungkin dengan menolaknya atau mungkin dengan menyerupakannya dengan sifat makhluk.
wal mujassimah wal musyabbihah. Al mujassimah adalah orang-orang yang menyerupakan Allah sama dengan makhluk. Ya, al mujassimah atau al musyabbihah. Ya. Al karramiyah adalah pengikut Muhammad bin Karram dari golongan al murji'ah yang mengatakan iman hanyalah merupakan ucapan belaka. Walaupun hatinya tidak mengakui, kalau dia ucapkan maka dia dianggap beriman. Ini mazhabnya al-karramiyah. Wal mukayyifah adalah kelompok yang bertanya bagaimana Allah SWT bersemayam, bagaimana wajah Allah. Ini mukayyifah. Bal naqbaluha bila ta'wil. Kita menerima semua nama dan sifat-sifat tersebut tanpa harus mentakwilkannya. Wa nu'minu biha bila tamthil. Kita imani dia semuanya dengan meyakini tak serupa sifat Allah yang dia jelaskan dengan sifat makhluk. Ya, wa naqulun, kita mengatakan al-imanu biha wajib, wajib mengimaninya, wal qawlu biha sunnah, wajib mengatakan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya tentang dirinya. Ya, wa ibtigha'u ta'wiliha bid'ah. Adapun berusaha untuk mencari-cari tafsirannya ya yang menyimpang daripada apa dipahami para sahabat, itulah bid'ah. Naam. Akhirul kalami Abil Abbasi Ibn Surayjin alladhi hakahu Abul Qasim Sa'ad bin Ali al-Zunjani fi ajwibatihi thumma dzakara baqil masaili wajibatiha. Inilah perkataan terakhir daripada perkataan Abul Abbas Ibn Surayj dari ulama Syafi'iyah yang dinukil ulang oleh Abul Qasim Sa'ad bin Ali az-Zinjani dalam jawaban-jawabannya. Kemudian setelah itu dia menyebutkan masalah-masalah lainnya dan jawaban-jawabannya. InsyaAllah minggu akan datang kita akan pindah kepada perkataan imam dalam mazhab Syafi'i namanya Ahmad bin Al-Husain, Abi Ahmad bin Al-Husain Asy-Syafi'i yang terkenal dengan nama Ibnul Haddad. Agar kita paham, inilah mazhab Syafi'i dan inilah mazhab ulama-ulama Syafi'iyah yang di atas jalan lurus mengikuti Syafi'i rahimahullah. Bagaimana dengan orang yang mengatakan mari sama-sama kita serahkan dengan yang di atas, bukan kepada Allah, apakah dibolehkan? Tak mengapa, enggak ada masalah. Ya, ini namanya al-khabaru anillah. Kita boleh memberitakan tentang Allah. Yang di atas itu terjemahan. Ya, amintum man fis sama. Ya, tak mengapa kita katakan demikian. Ya, serahkan saja kepada yang di atas. Maksud kita Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-khabar anillah, bukan penamaan terhadap Allah. Ya, tapi informasi tentang Allah. Kata para ulama, babul khabari awsa' min babil asma. Memberitakan tentang Allah itu lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.